Abu Abdirrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadanya, dan beliau adalah as-shadiq al-masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari berbentuk air mani, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari menjadi sepotong daging, kemudian diutus seorang malaikat untuk meniupkan roh kepadanya, dan diperintah dengan 4 perintah, yaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celakanya atau bahagianya. Demi zat yang tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya seseorang di antara kamu melakukan amal ahli surga hingga tiada jarak antara dia dengan surga, melainkan hanya sejengkal saja, namun dia didahului oleh tulisannya dan beramal dengan amal ahli mereka, maka masuklah dia ke neraka. Dan seseorang di antara kamu melakukan amal ahli neraka itu hingga tiada antara dia dengan neraka, melainkan hanya sejengkal saja, namun dia didahului oleh tulisannya dan beramal dengan amal ahli surga, maka masuklah dia ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan suatu berita yang baru kepadanya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dalam beritanya dan dibenarkan beritanya, atau dibenarkan oleh orang yang datang kepadanya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dalam perkataannya dan dibenarkan apa-apa yang dibawanya, yaitu wahyu sesuai dengan janji Allah kepadanya. Proses manusia dalam rahim. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seseorang di antara kamu, artinya adalah seseorang dari kamu, dan sabda Nabi SAW dikumpulkan. Subjek kata kerjanya tidak disebut. Penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari berbentuk air mani, artinya dikumpulkan dan dipelihara air yang akan dijadikan manusia. Kemudian setelah itu, yaitu setelah air mani menjadi segumpal darah, adalah segumpal darah yang membeku, kemudian menjadi sepotong daging, adalah sepotong daging kecil seukuran yang bisa dikunyah. Seperti itu, artinya seperti yang telah disebutkan, yaitu 40 hari. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rupa kepadanya dan menjadikan mulut, telinga, mata, usus, dan yang lainnya, yaitu semua anggota badan. Setelah sempurna dan berumur 120 hari, kemudian diutus seorang malaikat. Kata yursalu, kata kerja yang subjeknya tidak disebut, yaitu malaikat yang diserahi tugas memelihara dalam rahim, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Anas.
Ibnu Yunus dan yang lainnya telah memfatwakan bahwa sesungguhnya tidak halal bagi seorang wanita memakai suatu obat yang akan menghalangi kehamilannya. Fatwa ini disebutkan dalam kitab Al-Ajalah. Sabda Nabi SAW lalu meniupkan kepadanya roh. Mayoritas ulama usul tauhid telah mengatakan roh adalah suatu jasad yang lembut yang berjalinan dengan badan seperti berjalinannya air dengan kayu yang hijau. Sekelompok dari mereka telah mengatakan roh adalah suatu arad, bukan zat. Dia hidup dan badan bisa menjadi hidup sebab ada roh. Menurut ahli sunnah, roh kekal dan tidak akan rusak. Empat macam ketentuan manusia. Sabda Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Artinya malaikat tersebut diperintah menuliskan 4 kalimat. Oleh karena itu, Nabi SAW menjelaskan dengan sabdanya, dengan menuliskan rezekinya. Rezeki ialah apa-apa yang diperoleh manusia, yang dimakan, yang dipakai, dan yang lainnya, baik banyak atau sedikit, halal atau haram. Dan ajalnya, ajal ialah waktu yang diketahui Allah bahwa seseorang akan mati atau masa hidupnya. Dan amalnya, yaitu amal yang baik atau amal yang buruk. Dan celakanya, yaitu sebab manusia maksiat kepada Allah atau bahagianya, yaitu sebab dia taat kepada Allah. Kata Sakyun dan Sa'idun dirofakkan karena menjadi khobar bagi mubtada yang dibuat, dan perkiraannya ialah dan dia adalah yang celaka atau yang bahagia. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan ketetapan-ketetapan manusia. Ada pula keterangan mengenai hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan 4 perkara bagi manusia, yaitu kejadiannya laki-laki atau wanita, akhlaknya bahagia atau celaka, ajalnya dan rezekinya.